Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bareng channel Laudensia Entertainment. Kita lagi cek sound, alat-alat sound system. Sebelum kita show atau manggung, kita biasanya sering cek sound terlebih dahulu. Barangkali ada yang masih pemula, para penonton setia Laudensia Entertainment, di sini kita berbagi pengalaman tentang setting sound system dari mulai mixer sampai dengan output di speaker. Ya, yang pertama kita gunakan alat mixer ini dengan tipe merek Soundcraft tipe EFX12, ada 12 channel. Dan menggunakan mixer, kita gunakan juga equalizer. Kita gunakan saat ini ada dua jenis equalizer, terus ada dua power amplifier. Hanya alat seadanya aja yang kita miliki di sini. Kita pakai Soundcraft EFX12, yang mana di sini ada 12 channel. Ini enak loh. Kita gunakan mixer ini bisa dipakai untuk setting seperti tabla, kendang rampak, rebana. Nah, kalau untuk organ tunggal ini sangat mendukung sekali alat ini, mixer ini. Kalau organ tunggal kan paling artis 2, MC 1, 3 orang, berarti butuh mic 3, kemudian kendang rampak 2, kan ada 5 atau 5 mic, kemudian nanti ada yang 2 lagi masuk channel dari organ, ya, dari organ atau dari keyboard 2. Jadi ini sebetulnya pas banget kalau dipakai untuk organ tunggal atau AT. Mixer Soundcraft EFX12 ini, yang seri EFX12, ada 12 channel, bisa digunakan untuk mikrofon atau alat-alat musik lainnya, sebanyak 12 channel. Tapi ada tambahan di sini, dia ada 2 channel lagi yang stereo, 2 channel stereo. Jadi ini sebetulnya bisa disebut ada 14 channel. Ya, jadi 12 channel yang mono, dan yang stereonya ada 2 channel, jadi 14 channel yang ditambah yang 2 stereo. Nah, kemudian di sini hanya kurangannya, di sini AUX-nya cuma 1, bisa digunakan juga sebagai monitor. Tapi kalau ada mixer yang lain ada AUX-nya, ada yang sampai 2 sampai 3 gitu. Nah, ini cuma 1. Kemudian Soundcraft EFX12 ini, yang seri EFX12, sudah include dengan efeknya, efek vokal. Ini nih bagian efek vokal dari Lexicon. Enak banget nih suaranya. Ada 16 tipe. Dari 16 tipe itu dibagi-bagi lagi. Jadi masing-masing tipe itu dibagi-bagi. Kemudian ini ada untuk channel keluaran, ini untuk output. Untuk output. Nah, ini untuk output yang nanti ini akan dikirim, sinyal dari sini akan dikirim ke bagian equalizer. Dari equalizer nanti masuk ke bagian power, dari power langsung keluar ke speaker. Nah, nanti jadi suara-suara itu di mixing oleh mixer ini. Oke, kita lanjut aja langsung ke tutorialnya ya. Mohon maaf di sini karena di pinggir jalan. Di sini pinggir jalan, jadi banyak lalu lalang kendaraan yang di luar di sana. Mengenai settingan sound system Laudensia kali ini, yaitu ada 4 tahapan, yang mana tahapan yang pertama, power amplifier, ada yang khusus subwoofer dan ada power amplifier yang khusus mid high, ya. Yang mana power amplifier untuk subwoofer kita hubungkan ke equalizer yang pertama, dan power yang kedua yaitu untuk khusus suara mid high disambungkan atau dihubungkan ke equalizer yang kedua. Setelah disambungkan semua dari equalizer, langsung dihubungkan ke mixer, tinggal pengeluaran atau output dari sound system tersebut untuk ke speaker. Oke, kali ini kita perlihatkan power amplifier yang kita gunakan. Ada power amplifier merek SPL Audio LA6000, kita gunakan untuk subwoofer. Nah, kemudian ada equalizernya, kita gunakan Asley KX series model 3102. Di sini
yang mana dari power amplifier kita konekkan atau kita hubungkan ke bagian equalizer. Ini khusus subwoofer. Untuk mid high kita gunakan amplifier yang merek Megafox seri MA2002. Equalizernya kita gunakan equalizer merek Shaw ya, seri PEQ 1215H. Kita menggunakan kabel XLR. Ya, ada 4 set kabel XLR di sini. Yang pertama yaitu kabel untuk menghubungkan power yang pertama ini power amplifier untuk bagian subwoofer, bagian XLR, bagian melnya kita masukkan ke bagian input dari input power subwoofer. Di sini ada dua input A dan input B, atau bisa channel 1 atau channel 2. Ini input A ya, input A, dan ini input B masuk ke sini. Dan untuk bagian output dari kabel XLR ini kita masukkan ke bagian output bagian equalizer. Jadi tadi bagian input A, ini mungkin A yang hitam masuk ke output bagian, karena di sini channel 1 berarti ini bagian A ya. Channel 1. Jadi macam-macam jenisnya, ada yang ditulis channel 1, ada juga yang channel A atau channel B. Nah, ini bagian channel B untuk masuk ke channel 2, bagian outputnya. Nah, kita lanjut ke bagian power yang kedua. Kita gunakan satu set juga kabel XLR, bagian female dan male-nya. Ya, bagian female kita masuk ke bagian input power amplifier mid high, input A, dan yang satu lagi ini ke bagian input B. Kemudian kita masukkan ke bagian equalizer. Ini yang dari bagian A masuk lagi ke bagian ini, input B masuk ke bagian output. Satu set lagi, satu bagian sebelahnya. Yang sebelah itu di sini ada tiga soket XLR. Yang dua ini soketnya yang female, dan XLR yang male-nya hanya satu. Untuk ke bagian mixer ini di jumper supaya tidak terlalu banyak kabel konektor, jadi konektornya bisa di-read juga, kemudian kabelnya juga gitu ya. Equalizer ada dua masuk ke mixer ya, yang mixer hanya satu. Padahal sebetulnya ini dua-duanya terhubungkan ke mixer dua-duanya. Ini caranya begini, ini dimasukkan ke bagian input equalizer yang satu. Nah, ini bagian channel 2. Nah, ini untuk ke bagian equalizer yang kedua, bagian channel 2 lagi juga sama, channel 2. Nah, nanti ini bagian channel 2 ini yaitu untuk masuk ke bagian output dari mixer ya. Nah, ini yang satu dia sama, yang satu lagi ini yang sebelahnya bagian, berarti tadi channel 2 sekarang channel 1. Ini bagian subwoofer. Kemudian yang ini equalizer bagian kedua. Output yang untuk ke bagian mixer. Ini channel 1 nih, channel 2 tinggal masukkan ke sini. Ini bagian channel 2 kan R, right ya. Channel 1 itu L, left atau kiri. 4 set kabel. Jadi dua bagian ini untuk bagian subwoofer dan untuk bagian mid high. Yang bagian sebelah kiri atau channel 1 atau channel A, dan untuk yang bagian kanan itu channel 2 atau channel B gitu ya. Ini yang dua set ini. Nah, ini untuk bagian soket speaker yang akan dihubungkan ke speaker nanti, speaker sama. Nah, kita hubungkan ke bagian channel A, speaker bagian subwoofer. Nah, ini speaker untuk subwoofer yang channel kedua di sini. Dua set lagi untuk bagian mid high. Ini yang channel 1 tadi masuk channel A. Ini yang kanan channel B. Setelah itu kita lanjut hubungkan kabel ke bagian speaker. Ini adalah channel 1 dan ini channel 2. Ke channel A, ini channel B. Nah, kita hubungkan dulu pertama ke channel A. Channel A atau channel 1.
Nih speakon untuk bagian subwoofer. Cara masangnya, masukkan, lep, udah gitu diputar ke kanan searah jarum jam. Nah, kemudian kita kunci, plek. Ada dua jenis sebetulnya nih, ada dua jenis ya, lihat. Ada dua jenis speakon. Kalau ini dia masukkan, putar, kunci. Kalau ini masukkan, ini langsung putar, plek, langsung kunci. Nanti kita tarik. Ini kuncinya nih. Beda, ada dua jenis, ada yang diputar, ada yang putar cara pengunciannya, ada yang ditarik kayak gini, ada tuasnya. Nah, kita masukkan ke channel 1 speaker. Nah, kita kunci. Nah, kenapa harus dikunci? Supaya tidak pada saat kan ini kan getarnya besar sekali, nanti sisi speakon ini bisa berputar, gerak-gerak gini. Kalau misalnya terjadi di getaran-getaran, ini bisa jadi plok, mati sendiri karena ini tidak pas kutub positif negatifnya. Yang kutub positif dari kabel ini, dari kabel speaker ke bagian speakernya. Tinggal putar, kunci. Nah, kalau udah dikunci aman, nggak bakalan lepas. Ini untuk subwoofer dan ini untuk mid high yaitu middle high ya. Nah, ini tinggal masukkan, putar, udah. Kalau untuk buka nggak bisa tuh, harus dibuka, harus ditarik dulu. Ini bagian ditarik belakang, putar ke kiri berlawanan arah jarum jam, tarik, baru lepas. Itu enaknya menggunakan speakon. Nah, yang paling enak ini speakon yang ini, yang paling enak. Saya rekomendasikan ini nih ya, yang ini friends ya, yang paling enak dibandingkan ini. Oke, ini kita lanjut ke channel 2. Oke, seperti tadi. Ini jangan lupa, ini di sini tuh ada yang besarnya, ada yang kecilnya. Awas jangan salah masuk. Karena kalau misalnya yang kecil masuk ke sini bisa, tapi bagian yang besar nggak bakalan bisa. Jadi ya harus pas. Plek, putar searah jarum jam, kunci. Oke. Ini pun sama, ini kecil, besar. Masuknya bagian besar. Jangan lupa, jangan salah. Nah, putar arah jarum jam, kunci. Udah. Ini bagian ini speakernya. Ini bagian speaker, bagian subwoofer. Bagian subwoofer. Di sini ada high. Ya, ini bagian middle-nya, bagian high. Ini suara ini low, suara rendah. Ini mid, suara tengah, high, suara tinggi, bagian kedua. Sama, ini pun sama. Ini sub, low, ini mid, ini high. Ya. Oke, kita lanjutkan friends. Kita hubungkan bagian mic 1 ke channel 1. Nah, cara menyalakannya itu yaitu dari mulai power mixer terlebih dahulu. Kenapa harus mixer terlebih dahulu? Karena kalau bagian power terlebih dahulu, nanti pada saat power sudah nyala, equalizer sudah nyala, berarti speaker udah nyala. Artinya pada saat mixer belakangan dinyalakan, akan bunyi blup gitu. Bisa-bisa nanti speaker itu jebol. Nah, supaya menyelamatkan speaker kita dalam rangka perawatan, maka lebih baik power jangan dinyalakan dulu. Jadi nyalakan dulu power dari mixer. Nah, kita nyalakan, tombol powernya ngumpet ada di bawah. Nah, ini on off-nya. Kita nyalakan. Nah, udah on. Nah, ini udah nyala. Tanda indikatornya udah nyala, lampu merah. Nah, kemudian sebelum ke yang lain, lihat bagian phantom power. Jangan sampai nyala gini nih. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus dimatikan. Oh, karena phantom power itu khusus untuk mic condenser. Baru menggunakan ini. Kalau ini kan bukan mic condenser, ya. Tapi kan ini mic dynamic, ya. Nah, kemudian setelah menyalakan mixer, baru lanjut ke bagian equalizer. Karena kita menggunakan ini nggak digunakan ya, ini nggak kita gunakan. Ini efek, karena ini sudah ada efeknya, maka kita nggak gunakan ini. Kita nyalakan bagian equalizer yang pertama, ini bagian mid high, ya, bagian mid high. Kemudian equalizer yang kedua ini bagian subwoofer. Nah, kemudian baru sekarang kita nyalakan bagian power amplifier. Ini bagian untuk mid high, volume di 0 dB. Nah, kemudian kita nyalakan power amplifier bagian subwoofer. Setelah dinyalakan powernya, kita buka bagian volume.
ini kita udah setting kan, bagian equalizernya itu udah setting nih, bagian equalizer kita. Oke, lanjut. Pada saat tadi kita sudah menyalakan amplifier dari mulai subwoofer dan mid high. Nah, kita buka sekarang bagian volumenya, buka sedikit-sedikit di jam, bisa jam 9 atau langsung jam 12 juga nggak apa-apa ya. Ini untuk channel 1. Kemudian bagian channel yang kedua kita buka juga. Nah, tapi caranya kita gunakan cara cek buka satu-satu untuk mengecek apakah speaker udah terkonek apa belum. Nah, kita langsung ke atas dulu ke bagian mixer. Kita nggak menyalakan dulu bagian mid high, satu-satu kita cek. Kita buka bagian volume master dan bagian channel 1 ya, kita angkat. Cek low, 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 cek low. Ini suara dari speaker, cek low. Nah, itu bunyi ya, bagian subwoofer. Oke, kita turunkan channel yang tadi, yang 1. Kita cek channel yang kedua apakah udah nyala atau belum. Kita angkat masternya, kita buka volume mic dari mixer. Cek low, seru. Cek low. Nah, ini juara dari channel 2. Oke. Power yang tadi, yang bagian sub kita tutup dua-duanya volumenya. Oke, kita lanjut, kita nyalakan bagian power amplifier bagian mid high, bagian channel kiri atau channel A atau channel 1 kita angkat, kasih volume di jam 12. Oke, kita cek bagian, kita angkat volume masternya. Cek low, cek low, seru, low, low. Ini suara dari channel 1 mid high, cek low. Nah, udah ya, kita lanjut. Ini kita turunkan, kita cek bagian channel 2 atau channel B udah terkonek apa belum. Kita buka volume master bagian right atau kanan, bagian B. Cek low, seru. Nah, kalau sudah itu kita seimbangkan, dua-duanya kita buka. Keempat volumenya, 2 volume yang dari subwoofer kita buka kiri kanan, kasih jam 12 semua. Kita cek. Cek low, seru. Nah, ini sudah nyala semua. Cek low, seru. Nah, ini udah mulai masuk semua. Kita berikan efek kelebihan dari Soundcraft EFX12 ini, ada include dengan efek. Jadi udah dikasih efek yang sudah saya jelaskan tadi. Kita angkat bagian efeknya. Cek low, seru. Cek low. Nah, itu kan udah dikasih efek. Kalau tanpa efek seperti ini nih. Cek low, seru. Ini dengan efek. Cek low, seru. Cek low. Oke, kita coba menggunakan lagu dari YouTube ya, biar cepet. Kita membutuhkan kabel RCA, kemudian dikonekkan ke bagian konektor RCA, karena ini kan jacknya jack Akai. Ingat, kalau menyalakan musik jangan sekali-kali menggunakan XLR, kita gunakan yang Akai saja, karena untuk XLR ini penguatannya sudah gede banget. Nah, kalau untuk yang Akai itu penguatannya kecil. Sementara kan kalau kita menggunakan handphone atau alat musik yang lainnya, di handphone atau alat musik lainnya itu udah memiliki penguatan tersendiri. Jadi kita gunakan bagian masuk ke bagian lain aja, bagian line input. Line input bukan menggunakan yang XLR tapi yang Akai. Nah, gitu. Ya, kita gunakan supaya stereo kiri kanan, kita gunakan channel 11 12 ya, 11 12. Nah, ini kita hubungkan ke bagian HP. Kita gunakan, kita colokkan. Nah, kita coba. Nah, kita angkat volumenya. Nah, udah masuk. Oke, itulah musik dari YouTube ya, barusan kita ambil musik dari YouTube. Oke, selain kita menggunakan alat musik dari YouTube menggunakan handphone, kita juga bisa menggunakan karena kita ada, kebetulan kita memiliki keyboard, ada 2 keyboard Yamaha yang kita gunakan, Yamaha PSRS S770 serinya, dan ada Yamaha PSRS
710. Kita gunakan yang LR aja ya, kan kabel Akai jack to jack ya. Kita masukkan ke bagian yang saya sebutkan tadi, kita masukkan ke line input. Kita gunakan channel 910 ya. Kalau tadi gunakan yang 11 12 kan udah digunakan untuk channel dari handphone. Nah, kita sekarang menggunakan yang dari keyboard. Keyboard, gunakan dulu keyboardnya. Sekarang kita berikan volume, kita angkat volumenya, kemudian kita jangan lupa volumenya dari kecil dulu, ini ditutup-tutup dulu, kasih plate aja lah ya untuk equalizer dari mixernya. Kita angkat kira-kira aja. Cek satu-satu. Oke, dicek satu-satu. Nah, ini untuk keyboard yang pertama, yang paling atas nih, yang PSRS 710 ya. Ini volumenya baru sedikit, udah masuk. Oke, sekarang kita nyalakan keyboard yang kedua. Kita nyalakan. Keyboard yang kedua. Ini keyboard yang pertama tadi. Ini keyboard yang pertama. Ini keyboard yang kedua. Tuh, ya. Oke. Itu cara-caranya saat kita setting sound system dari awal sampai akhir. Nah, sehubungan kalau kita di panggung, biasanya kita tidak menggunakan speaker keluar yang dari panggung aja, tapi kita harus nyiapin juga speaker yang ada di panggung, itu disebut sebagai speaker monitor. Karena kalau tanpa monitor kita terasa pengap, susah untuk masuk lagu, gitu kan, aktif susah. Nah, kita udah siapkan speaker aktif ya. Ini untuk monitor panggung. Oke, nah ini kita gunakan speaker aktif untuk monitor panggung. Nah, kita konekkan dulu menggunakan kabel XLR yang mel. Kemudian kita ini bagian yang satunya itu adalah jack Akai ya, jack Akai. Yang mana kita masukkan ke bagian aux 1 atau out sebagai monitor dari mixer ya. Nah, setelah itu kita nyalakan powernya, kasih volume sekitar jam 12 dulu. Ini bassnya kita flat level, kemudian ini angkat volume level ya. Itu udah nyala, tinggal kita apakah ada masuk keluar suara atau tidak, kita tes kan udah ya. Nah, kita masukkan bagian aux-nya. Nah, ini di sini bunyi itu. Ya. Jadi selain keluar suara dari luar panggung, ada juga yang di panggung. Jadi ini mixer. Jadi ini speaker yang keluar. Itu speaker monitor untuk di panggung. Kalau di sana kan bagian yang itu kan bagian di luar panggung lah istilahnya. Kalau ini sebagai monitor. Oke, selanjutnya kita coba ya cek sound instrumen pertemuan.
Oke friends, Laudensa Entertainment, demikianlah tutorial cara setting sound system Laudensa Entertainment dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan mohon maaf pula bukan kami menggurui, tapi kita saling berbagi aja. Harap maklum aja ya, karena kita bukan soundman yang handal, tapi kita itu sebetulnya sebagai player atau keyboardist, tapi merangkap sebagai soundman. Ini kita saling berbagi aja, mudah-mudahan ada inspirasi untuk semua. Kalaupun misalnya ada kekurangan, tolong dimaafkan, dan bila ada kritik dan saran kami tunggu ya di halaman komentar di channel YouTube Laudensa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laudensa Entertainment.